perdagangan Abu Thalib menjadi semakin sulit. Sebagai seorang keponakan yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, Muhammad SAW muda selalu ikut membantu pamannya dengan melakukan berbagai pekerjaan. Salah satunya adalah mengembala ternak milik orang-orang Quraisy. Mereka telah mengenal Muhammad SAW sebagai anak muda yang selalu bersemangat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, ceria dan jujur, serta mampu menjaga amanah dengan sangat baik, sehingga banyak dari mereka yang merasa puas dengan hasil kerja beliau. Pada suatu hari, Abu Thalib menemui keponakannya dan berkata bahwa ada rombongan saudagar hendak berangkat berdagang menuju Syam. Dan salah satu saudagar wanita bernama Khadijah juga mengirim orang-orang yang bekerja padanya untuk membawa banyak barang-barang. Kemudian Abu Thalib menawarkan kepada Muhammad, apakah mau mendatangi Khadijah dan menawarkan diri untuk bekerja padanya. Sesungguhnya Abu Thalib sangat berat membiarkan keponakan kesayangannya bepergian jauh ke Syam. Selain itu, ia juga khawatir kalau orang Yahudi akan datang mengganggu dan mencelakakannya. Tetapi harus berupaya bagaimana lagi, karena hanya ini satu-satunya cara untuk mengatasi kesulitan perekonomian keluarga. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang berakhlak mulia, sopan perilakunya, santun tutur katanya, dan termasuk wanita pilihan di kalangan Quraisy, serta memiliki kedudukan tinggi dan terhormat secara garis keturunan. Memang ia bukanlah satu-satunya saudagar wanita yang kaya raya dan sukses di Mekah. Masih ada saudagar wanita lainnya seperti Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, dan Asma binti Muharibah, ibunda dari Abu Jahal, yang merupakan contoh pedagang wanita terkenal saat itu. Perhiasan emas dan perak, batu mulia, parfum, pakaian, serta aneka barang kebutuhan wanita adalah barang dagangan yang umum dijual oleh para pedagang wanita. Abu Thalib mendengar kabar bahwa Khadijah belum menemukan pemimpin kafilah yang sesuai dengan kriterianya. Kemudian Abu Thalib datang menghadap Khadijah dan mengajukan keponakannya yang saat itu masih berusia 25 tahun untuk menjadi pemimpin kafilah dagang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa sesungguhnya Khadijah binti Khuwailid telah lama mendengar kejujuran dan keamanahan Muhammad SAW, sehingga orang-orang di Mekah menjulukinya dengan sebutan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Khadijah pun sangat tertarik dan ingin agar suatu saat Muhammad SAW mau bekerja padanya. Sehingga ketika Abu Thalib menyampaikan bahwa keponakannya mau untuk berniaga ke Syam dengan membawa barang dagangan Khadijah, maka Khadijah pun langsung menerimanya dan membayarnya dengan 4 ekor unta serta memberikan imbalan lain yang berlipat dibandingkan dengan para saudagar lainnya. Khadijah pun memerintahkan kepada pembantu laki-laki kepercayaannya yang bernama Maisaroh untuk menemani Muhammad SAW berniaga. Memimpin kafilah dagang bukanlah tugas yang mudah. Seorang pemimpin kafilah dagang harus bisa mengatur ratusan orang dalam rombongannya, dan juga ribuan hewan ternak, hewan tunggangan, serta hewan pembawa perbekalan. Pemimpin kafilah harus mampu menentukan rute perjalanan yang tepat, terutama untuk menghindari kawanan perompak. Selain itu, ia juga harus mengerti cara agar barang-barang dagangan yang bermacam-macam jenisnya dapat terjual pada waktu dan tempat yang tepat. Tidak semua orang mampu menjadi seorang pemimpin bagi kafilah dagang, apalagi untuk barang-barang dagangan yang bernilai sangat tinggi. Muhammad SAW ditemani Maisaroh berangkat menuju Syam. Di tengah perjalanan, sambil melakukan pengawasan terhadap rombongan dagang, Muhammad SAW beristirahat sejenak di bawah sebatang pohon yang berada di dekat sebuah tempat ibadah. Dari dalam tempat ibadah itu, keluar seorang pendeta dari kaum Nestorian yang bernama Nastura. Ia berkata kepada Maisaroh bahwa hanya seorang nabi sajalah yang akan berhenti dan beristirahat di pohon tersebut. Kemudian, pendeta Nastura kembali menegaskan bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ia juga berdoa, mudah-mudahan ia dikaruniai umur panjang agar dapat mengalami pengangkatan Muhammad sebagai nabi yang membawa risalah dari Allah. Apa yang disampaikan oleh sang pendeta ini membuat Maisaroh menjadi terheran-heran. Setelah musim dagang di Syam berakhir, rombongan dagang yang dipimpin oleh Muhammad SAW pulang dengan membawa hasil keuntungan yang berlipat-lipat, bahkan melebihi keuntungan terbesar yang pernah didapatkan oleh Khadijah. Pada waktu bertemu, Maisaroh banyak bercerita kepada Khadijah tentang akhlak mulia Muhammad SAW selama dalam perjalanan maupun berdagang. Hingga banyak orang di Syam yang terkesan, menyukai dan tertarik dengan budi bahasanya, serta memilih untuk berjual beli dengan beliau.
Selain itu, walaupun masih tergolong muda, tetapi Muhammad terbukti mampu memimpin kafilah dagang dengan sangat baik. Banyak peristiwa-peristiwa menakjubkan dalam tata cara berdagang yang telah dilihat Maisarah saat berada di Syam. Hal ini membuat Maisarah terkagum-kagum dan sangat menghormati Muhammad SAW. Setelah mendengar cerita dari Maisarah, Khadijah berbicara secara langsung dengan sosok Muhammad SAW. Pertemuan ini membuat Khadijah merasakan kegembiraan yang teramat sangat dan bercampur dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Entah mengapa sejak saat itu benih cinta mulai bersemi di hati Khadijah binti Khuwailid. Khadijah menyadari bahwa ia adalah seorang janda yang sudah berusia 40 tahun dan telah memutuskan untuk menutup atau telah menolak semua lamaran tokoh-tokoh pemuda dan hartawan Quraisy. Tetapi kali ini ia tidak dapat menutupi bahwa ia telah jatuh hati dengan seorang pemuda istimewa yang berusia 25 tahun. Batin Khadijah berkecamuk. Ingin rasanya untuk segera bersanding dengan pemuda yang sangat menawan, yaitu Muhammad SAW. Seorang saudagar, wanita nan cantik, kaya raya, terhormat, garis keturunannya yang sudah tidak ingin menikah dengan siapapun, seakan tidak berdaya untuk mengelak takdir dari Allah SWT yang menetapkannya harus mendampingi kehidupan seorang manusia pilihan yang hendak diutus sebagai nabi dan rasul pembawa risalah Islam bagi seluruh umat manusia. Tidak tanpa alasan, Allah SWT mempertemukan Muhammad SAW dengan Khadijah. Khadijah merupakan putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Sebagaimana diketahui, Qusay bin Kilab adalah datuk kelima dari Muhammad SAW. Itulah sebabnya Al-Hafiz mengatakan bahwa Khadijah adalah istri Muhammad SAW yang terdekat kekerabatannya dengan beliau.